Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu, saya dari Prodi PGSD semester 5 dari Universitas Evarina. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas tentang mata kuliah pembelajaran literasi di SD. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku tentang meningkatkan literasi penilaian kelas. Selanjutnya, buku meningkatkan literasi penilaian kelas, prinsip-prinsip dan langkah-langkah praktis, terbit pada tahun 2020 dalam cetakan pertama yang dikeluarkan oleh Raja Wali Pers. Buku ini ditulis oleh Siti Zulaikha dan Heri Mulyono dan ditujukan untuk guru serta calon guru, khususnya dalam bidang pengajaran bahasa. Nah, selanjutnya pada bab 1, buku meningkatkan literasi penilaian kelas membahas dua topik utama. Yang pertama, definisi literasi penilaian. Pada bab ini menjelaskan pentingnya literasi penilaian bagi guru, termaksud pemahaman prinsip-prinsip penilaian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran siswanya. Penulis ini menekankan bahwa literasi penilaian adalah kunci untuk melaksanakan penilaian yang efektif dan mendukung pembelajaran siswanya. Kemudian ada yang kedua, yaitu literasi penilaian dan pengembangan keprofesian guru. Nah, di dalam subbab ini membahas bagaimana literasi penilaian berkontribusi pada pengembangan dan juga keprofesionalan gurunya. Penulis ini menyoroti bahwa peningkatkan literasi penilaian dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termaksud pelatihan dan lokakarya yang dapat membantu gurunya dalam mengimplementasikan penilaian yang lebih baik di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian bab 2, bagian A membahas tentang prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu adalah praktis, yang dimana ini menjelaskan bahwa tes yang baik harus praktis. Artinya itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan sumber daya. Tes ini harus mudah digunakan dan memiliki prosedur penilaian yang lebih jelas. Kemudian yang kedua ada andal atau reliable, yang dimana ini menguraikan bahwa reliabilitas adalah konsisten hasil tes. Tes yang baik harus memberikan hasil yang sama juga jika diulang pada waktu yang berbeda dengan siswa yang sama. Yang ketiga ada sahih atau valid, yang dimana penjelasannya mengenai pentingnya validitas, yaitu sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur dan relevasi antara isi tes dengan tujuan pembelajarannya. Yang keempat ada autentik, yang dimana ini menyatakan bahwa penilaian harus mencerminkan situasi komunikasi yang nyata menggunakan bahasa yang konteks relevan bagi siswanya. Kemudian yang kelima ada Westback, yang dimana ini membahas bahwa dampak penilaian terhadap proses pembelajaran baik positif maupun negatif. Nah, dalam bab ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang efektif dalam konteks pendidikan. Nah, selanjutnya pada bab 3, buku ini membahas tentang penilaian dan pengajaran dengan fokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah penilaian formal dan informal. Adapun yang A, penilaian formal, merupakan penilaian yang terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan seperti ujian atau tes. Adapun contohnya yaitu adalah ujian tengah semester yang menggunakan soal pilihan ganda atau esai. Nah, selanjutnya ada yang ke B yaitu penilaian informal, yang dimana ini merupakan penilaian yang tidak terstruktur dan juga sering dilakukan dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Adapun contohnya yaitu hasil observasi guru terhadap siswa
siswa saat berdiskusi dalam kelompok atau saat melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu penilaian formatif dan sumatif. Adapun yang ke A, penilaian formatif, yang dimana ini sering digunakan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Adapun contohnya yaitu adalah seperti kuis seharian yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu topik. Adapun yang ke B yaitu penilaian sumatif, yang dimana yang dilakukan di akhir satu periode untuk mengevaluasi pencapaian siswanya. Adapun contohnya yaitu ujian akhir semester yang mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu norm reference dan kriteria reference testing. Adapun yang ke A yaitu norm reference testing, yang dimana isinya ini mengukur hasil siswa yang dibandingkan dengan hasil siswa lainnya. Adapun contohnya yaitu tes hasil standar yang digunakan untuk menentukan peringkat siswa dalam kelompok. Adapun yang kedua yaitu kriteria reference testing, yang dimana isinya ini membahas tentang mengukur pencapaian siswanya terhadap kriteria tertentu. Adapun contohnya yaitu adalah hasil tes yang dirancang untuk menentukan apakah siswa ini telah mencapai standar kompetensi yang tertentu dalam mata pembelajaran. Nah, selanjutnya pada bab 4, buku ini membahas tentang penilaian kelas yang mencakup 3 jenis penilaian. Adapun penilaian yang pertama adalah penilaian pembelajaran atau assessment of learning, yang dimana isinya ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Adapun contohnya yaitu ujian akhir semester yang menilai semua materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Adapun yang dimana ini mencakup tentang jenis penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan juga gurunya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Adapun contohnya yaitu kuis formatif yang dilakukan di tengah pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswanya terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, yang dimana isinya ini membahas tentang penilaian yang melibatkan siswanya itu dalam proses penilaian, sehingga mereka dapat memahami dan menginternalisasikan kriteria keberhasilan. Adapun contohnya yaitu siswa ini melakukan self-assessment atau penilaian diri terhadap tugas yang telah mereka kerjakan, memungkinkan mereka untuk merefleksikan terhadap proses belajar mereka. Dalam setiap jenis penelitian memiliki tujuan dan metode yang berbeda, tetapi semuanya itu penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswanya. Nah, selanjutnya pada bab 5, buku ini membahas tentang merancang tes, yang dimana bab ini menjelaskan proses dan prinsip yang merancang tes yang efektif untuk penilaian. Adapun beberapa poin utama yang harus kita bahas yaitu siklus perancang tes, yang mana isinya ini membahas tentang proses merancang tes dan juga melibatkan beberapa tahap, termaksud perencanaan, pengembangan, dan juga evaluasi tesnya. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu definisi konstruktur model, yang dimana ini membahas tentang penentuan apa yang diinginkan dan diukur oleh tes, sehingga guru dapat menyusun soal yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu model kompetensi komunikatif, yang dimana isinya ini berfokus pada kemampuan siswanya dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam konteks nyata. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mendesain spesifikasi tes. Isinya ini membahas tentang spesifikasi tes yang harus mencakup jenis soal, jumlah soal, dan juga kriteria penilaian yang lebih jelas. Kemudian yang kelima, adapun pelaksanaan, yang dimana isinya ini mengacu pada para cara tes yang dilaksanakan, termaksud pengaturan waktunya dan juga kondisi saat tes berlangsung. Nah,
Berikut ada beberapa contohnya, yaitu pertama adalah siklus perancang tes. Misalnya ini, seorang guru merancang tes hasil akhir untuk mata pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian, dia memulai dengan menentukan tujuan tesnya, dan selanjutnya menyusun soalnya dan menguji soal tersebut. Dan kemudian, dia mengevaluasi nih hasil tes yang untuk perbaikan di masa depannya. Nah, selanjutnya ada contoh model kompetensi komunikatif, yang dimana isinya ini dalam merancang tugas berbicara, guru ini dapat meminta siswanya untuk melakukan presentasi tentang topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang menggunakan siswa untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan juga konteks yang lebih nyata. Nah, selanjutnya pada bab 6, buku ini membahas tentang bentuk-bentuk penilaian. Dalam bab ini menjelaskan berbagai jenis penilaian yang dapat digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran. Adapun berikut beberapa poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada penilaian respon yang terpilih atau selected response, yang dimana isinya ini adalah jenis penilaian yang dimana siswa memilih jawaban dari pilihan yang tersedia. Adapun contohnya yaitu soal pilihan berganda, yang dimana siswa ini memilih salah satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang ada. Dan yang kedua ada penilaian respon terstruktur atau cross-structure response, yang dimana isinya ini dalam jenis penilaian siswa ini diminta untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka seperti menjelaskan atau mendeskripsikan. Adapun contohnya yaitu soal esai, yang dimana siswa ini harus menjelaskan konsep tertentu dalam kalimat sendiri. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu penilaian respon pribadi atau personal response, yang mana ini melibatkan refleksi pribadi siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun contohnya yaitu contoh jurnal reflektif, yang dimana siswa ini menulis tentang pengalaman mereka dalam belajar suatu topik. Nah, selanjutnya pada bab 7, buku ini membahas tentang penilaian alternatif, yang pada bab ini menjelaskan konsep alasan penggunaan serta kelebihan dan kekurangan dari penilaian alternatif dalam konteks penilaian. Adapun beberapa poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu penilaian alternatif? Yang dimana penilaian alternatif adalah metode penilaian yang berbeda dari tes tradisional. Biasanya, ini lebih fleksibel dan berfokus pada proses dan produk pembelajaran siswanya. Kemudian ada yang kedua yaitu mengapa kita harus menggunakan penilaian alternatif. Nah, penilaian alternatif ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa yang dapat menilai keterampilan dan juga tak hanya dapat diukur dengan teks yang standar seperti kreativitas dan pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari penilaian alternatif. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga lebih relevan dengan konteks kehidupan nyata dan dapat menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswanya. Kemudian ada kedua yaitu kekurangan, yang dimana ini memerlukan waktu yang lebih banyak untuk penilaian dan penilaian yang lebih subjektif yang dapat menyebabkan variasi dalam penilaian antara gurunya. Nah, selanjutnya ada pun contohnya. Yang pertama ada proyek kelas, yang dimana siswa ini diminta untuk menyusun dan mempresentasikan proyek tentang topik tertentu yang melibatkan penelitian, kerja, dan sama tim. Dan presentasi ini menilai kemampuan siswa dalam bekerja sama dan menyampaikan informasinya. Kemudian yang kedua ada portofolio, yang dimana siswa ini mengumpulkan berbagai karya yang menunjukkan perkembangan mereka dalam mata pembelajaran dan juga sepanjang tahun ajaran, yang dimana portofolio ini bisa mencakup tugas-tugas refleksi dan penilaian dirinya. Nah, dengan menggunakan penilaian alternatif, guru dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai perkembangan dan pemahaman siswanya.
serta memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Nah, selanjutnya ada bab ke-8, yaitu membahas tentang merancang dan menggunakan Rubik. Nah, pada bab ini menjelaskan pengertian manfaat dan juga jenis-jenis dan juga langkah-langkah dalam merancang Rubik yang efektif untuk penilaian. Adapun beberapa poin utama yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian Rubik. Rubik adalah alat penilaian yang dimana ini menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk menilaikan tugas atau proyek siswanya. Dalam Rubik, ini membantu mendefinisikan apa yang diharapkan dari siswa dan bagaimana cara mereka untuk menilai akan yang dilakukan. Kedua, ada manfaat Rubik, yang dimana isi ini membantu siswa memahami ekspektasi, memberikan umpan balik yang lebih jelas, dan meningkatkan kompetensi dalam penilaian. Nah, Rubik ini juga memudahkan guru dalam menilai berbagai aspek dari tugas yang sama. Nah, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis Rubik. Yang pertama ada jenis Rubik holistik, yang dimana ini menilai keseluruhan kinerja atau produk dengan satu penilaian umum. Kemudian yang kedua ada Rubik analitik, yang dimana ini menilai berbagai aspek dari tugas secara terpisah dan juga memberikan nilai untuk setiap kriterianya. Keempat ada komponen-komponen Rubik, yang dimana kriteria yang harus dinilai, deskripsi untuk setiap angka pencapaian dan juga skala penilaiannya. Kemudian yang kelima ada langkah-langkah merancang Rubik, yang dimana isinya ini mengidentifikasi tujuan penilaian dan menentukan kriteria yang relevan. Kemudian ini mendeskripsikan tingkat pencapaiannya untuk setiap kriteria dan menguji Rubik untuk memastikan apakah Rubik ini mendapat kejelasan dan juga efektivitasnya. Nah, selanjutnya pada bab 9, buku ini membahas tentang menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, bab ini berfokus pada prinsip-prinsip umum dalam menilai keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa, serta strategi ini memberikan umpan balik yang efektif. Adapun beberapa poin utamanya yang akan dibahas. Pertama adalah prinsip umum dengan menilai Higher Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS ini mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, bukan hanya sekedar mengingat atau memahami informasi, tetapi penilaian HOTS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih dalam. Selanjutnya yang kedua ada strategi dalam memberikan feedback dan pensekron tugas dalam HOTS, yang dimana isinya ini memberikan umpan balik yang mendetail dan mengkonstruktif, serta menggunakan rubik yang jelas untuk menilai beberapa aspek dari tugas yang menunjukkan HOTS. Umpan balik harus membantu siswanya ini untuk memahami kekuatan di area yang perlu diperbaiki. Nah, adapun contohnya, yang pertama adalah memberikan tugas proyek penelitian, yang dimana siswa ini diminta untuk melakukan penelitian tentang isu-isu nasional sosial tertentu, kemudian menganalisis dan juga mengevaluasi solusi yang ada. Kedua, ada penilaian yang dapat dilakukan dengan menggunakan rubik yang menilai kemampuan siswa dalam yang pertama yaitu analisis. Seberapa baik siswa ini mampu mengidentifikasi masalah dan menyusun argumennya. Kemudian yang kedua ada evaluasi, yang dimana ini kemudian yang kedua adalah evaluasi, yang dimana ini memberi kemampuan siswanya ini untuk mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan dari berbagai solusi. Yang ketiga ada kreasi, yang memberikan seberapa kreatif siswa ini dalam merancang solusi baru. Yang keempat ada diskusi kelas. Siswa ini berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang topik kontroversial, yang dimana mereka ini harus mengemukakan pendapat dan juga mempertahankan argumen mereka. Nah, penilaian ini juga dapat mencakup kriteria seperti kemampuan berargumentasi, mendengarkan, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Nah, dengan fokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi,
Guru ini dapat membantu siswa untuk tidak hanya memberikan materi, tetapi juga untuk mengembangkan bagaimana kemampuan kritisnya dan juga yang paling penting untuk pembelajaran seumur hidupnya. Nah, selanjutnya pada bab 10, buku ini membahas tentang umpan balik yang efektif. Nah, bab ini menjelaskan konsep umpan balik, strategi yang dapat digunakan, serta teknik untuk mengajar siswa bagaimana mendapatkan umpan balik dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa poin utama yang akan dibahas, yang pertama adalah konsep utama balik atau feedback. Yang pertama ada konsep umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa untuk mengenai kinerja mereka yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Umpan balik ini yang harus baik, harus spesifik, jelas, dan konstruktif. Nah, adapun yang kedua yaitu strategi dan konten umpan balik. Yang dimana umpan balik ini harus berfokus pada aspek-aspek tertentu dari kinerja siswa, memberikan tahu mereka apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, strategi ini juga dapat mencakup umpan balik, lisan, tertulis, atau melalui rubrik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik mengajar siswa memanfaatkan umpan balik, yang dimana ini mengajarkan siswa untuk memberikan dan menggunakan umpan balik sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan. Dan ini juga dapat melakukan diskusi kelas, latihan refleksi, atau penugasan yang dirancang untuk menginterdikasikan umpan balik ke dalam pekerjaan mereka. Nah, adapun contohnya yang pertama umpan balik tertulis pada tugas esai. Setelah menyerahkan esai, siswa ini menerima umpan balik yang mencakup komentar tentang struktur, argumen, dan penggunaan bahasa. Adapun misalnya, argumentasi dibagi menjadi 2 esai yang sangat kuat, tetapi juga lebih banyak data untuk mendukung klaim tersebut. Pertimbangkan untuk mendapatkan referensi dari sumber yang relevan. Nah, selanjutnya yang kedua ada sesi refleksi pasca penilaian. Setelah ujian ini, guru mengadakan sesi refleksi di mana siswa ini dapat menilai hasil ujian mereka dan mendiskusikan umpan balik dari guru. Siswa ini diajak untuk berpikir tentang strategi yang bernilai hasil dan tidak, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan untuk ujian berikutnya. Dengan memberikan umpan balik yang efektif dan mengajarkan siswa untuk memanfaatkannya, guru ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan refleksif yang mendukung pembelajaran berkelanjutannya. Ada kelebihan dari buku ini, yang pertama adalah pendekatan praktis, di mana buku ini menawarkan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh guru dalam proses penilaian. Dalam setiap bab dilengkapi dengan latihan soal yang membantu pembaca untuk menguji pemahaman mereka. Nah, penjelasan yang kedua yaitu penjelasan komprehensif. Nah, adapun yang kedua yaitu penjelasan komprehensif, yang dimana isinya ini penulis menguraikan prinsip-prinsip penting dalam penilaian seperti keandalan, validitas, dan keautentikan dengan jelas, yang dimana ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penilaian seharusnya dilakukan. Kemudian, adapun yang ketiga yaitu relevansi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu relevansi dengan kebutuhan, yang dimana buku ini relevan dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan literasi penilaian, terutama di tengah tuntunan pendidikan yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari buku ini. Yang pertama, keterbatasan teks. Dan meskipun buku ini sangat inovatif dengan jumlah halaman yang terbatas 90 halaman, bisa membuat beberapa topik terasa kurang mendalam. Beberapa bab mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut untuk memperkuat pemahamannya. Kemudian adapun yang kedua. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kurangnya studi kasus. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kurangnya studi kasus, di mana buku ini bisa lebih menarik jika disertai dengan studi kasus nyata yang menunjukkan beberapa prinsip penilaian dalam konteks kelas yang berbeda.
Nah, adapun kesimpulan dari buku meningkatkan literasi penilaian kelas, ya, prinsip-prinsip dan langkah-langkah praktisnya adalah sebagai berikut, yang mana buku ini menekankan pentingnya literasi penilaian bagi guru dan calon guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang efektif seperti kepraktisan, keandalan, kesahihan, dan keautentikan dan juga kedampak penilaian, guru dapat merancang dan juga melaksanakan penilaian yang lebih efektif dan juga bermanfaat bagi siswanya. Nah, dengan melalui berbagai teknik dan strategi yang dibahas, buku ini memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan penilaian yang beragam, termaksud penilaian alternatif dan penggunaan rubik. Penulis ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan dan refleksi terhadap praktik penilaian, dan dapat membantu guru untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran yang berubah-ubah. Nah, sekian hasil dari review buku tentang meningkatkan literasi penilaian kelas dari saya. Semoga apa yang saya ucapkan bisa bermanfaat nantinya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan di hati atau tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Dan saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dan saya sangat membutuhkan kritik dan saran kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.